Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan silent treatment? Ya, sekarang kita sering banget teman-teman mendengar istilah tersebut. Silent treatment ini nggak cuma dilakukan kepada pasangan, mau itu pasangan sesudah menikah ataupun yang belum menikah. Silent treatment itu kondisi di mana seseorang memutuskan untuk tidak mengambil tindakan apapun, ya, jadi cenderung diam dalam suatu permasalahan. Motifnya banyak. Nggak semua orang yang melakukan silent treatment itu dengan tujuan tidak memperkeruh masalah. Karena kan ada istilahnya ya, diam itu emas. Tapi nggak semua permasalahan itu teratasi dengan yang namanya silent treatment. Sometimes silent treatment membuat kondisi semakin buruk. Ya, contoh, kalau misalkan ke pertemanan, kalau misalkan kita punya teman lah, punya sebuah circle, kalau ada kesalahpahaman atau ada keributan yang kita atasi dengan silent treatment, itu akan membuat permasalahan itu makin besar. Kenapa? Karena akan timbul salah paham baru. Ya, kita kan punya banyak aspek yang mempengaruhi pola pikir. Bagaimana cara kita tumbuh, bagaimana cara kita menyikapi suatu masalah, semua itu tergantung yang pada akhirnya menjadi output gimana caranya kita berpikir atau mengambil tindakan dalam suatu masalah. Nah, kalau misalkan kita nih, kayak aku sendiri deh, aku pribadi, aku tipikal orang yang nggak bisa diam. Jadi setiap aku merasakan sesuatu hal yang nggak enak, baik itu dalam pertemanan atau dalam hubungan relationship atau dalam hubungan rumah tangga, aku pasti bilang. Aku tipe orang yang nggak bisa mendem, jadi pasti aku tuh ngomong gitu ya. Nih, aku nggak suka nih diginiin, aku tuh begini, aku tuh marah, aku tuh kesel, aku tuh begini, itu pasti aku ngomong gitu ya. Dan itu membuat perasaan aku lega, itu yang pertama. Dan itu alasan yang kedua adalah mencoba untuk memberitahu orang lain apa yang kita rasakan. Karena kan sering kita tuh kayak ngerasa, kan kita bukan dukun ya, kita nggak tahu apa yang ada di pikiran orang, apa yang ada di perasaan orang. Itu yang melandaskan aku memilih untuk bercerita atau untuk mengungkapkan apa yang aku rasakan ya. Tapi sometimes sikap yang aku lakukan ini memang ada di momen-momen itu too much, berlebihan. Jadi kayak harusnya aku tuh nggak terlalu banyak menjabarkan, harusnya aku tuh nggak terlalu banyak ngomong gitu ya, nggak terlalu banyak klarifikasi kayak gitu ya. Cuman memang setelah dipikir-pikir, lebih baik kita menjelaskan sesuatu yang memang bertujuannya baik ya, untuk tidak menciptakan kesalahpahaman baru, ketimbang kita memilih silent treatment ya. Apalagi kalau ini urusannya udah soal dalam hubungan rumah tangga, yang mana itu pasti dijalaninya bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun, bahkan sampai maut memisahkan gitu ya. Nggak bisa nih setiap permasalahan diselesaikan silent treatment gitu. Dan ini bukan kata aku baca di beberapa sumber, salah satunya di Halodoc. Rata-rata korban silent treatment ini adalah yang pada akhirnya outputnya menjadi pribadi yang tidak percaya diri, dilanda kebingungan, dilanda krisis kepercayaan diri itu karena dia di fase bingung, salahnya gue di mana, gue harus ngapain ya. Dan sekali lagi aku tekankan, gak semua silent treatment itu motifnya itu untuk menyederhanakan masalah. Bahkan banyak kasusnya malah justru permasalahan lebih rumit. Banyak ya teman-teman bisa sendiri, banyak banget selebritas yang menggugat cerai suaminya itu cuman karena ngerasa hidup sendirian ya. Teman-teman juga pasti tahu fenomena itu. Karena di dalam rumah tangga kan kunciannya komunikasi ya teman-teman. Kalau misalkan kita punya hubungan, kita nggak
ngerasa kita hidup berdua tapi ngerasa sendirian mengatasi segalanya. Ini bukan soal finansial aja teman-teman, tapi problem solving yang dihasilkan dari berdiskusi itu kan pasti itu adalah tujuan setiap pasangan. Ini kita berdiskusi ada problem solvingnya gitu. Jadi banyak kasus yang dilakukan oleh pelaku silent treatment itu banyak motif yang sebenarnya itu hanya untuk demi keuntungan sendiri. Misalkan satu, dia berusaha kabur dari tanggung jawab. Ya, contoh misalkan nih, artinya sebagai kepala keluarga, dia ini mengambil peran nih, mengambil suara lebih banyak, keputusan yang lebih tegas, ya, karena dia nih nahkodanya yang mengarahkan kapal ini mau ke kanan, mau ke kiri, apa mau tenggelam, kayak gitu ya. Jadi sekeras apapun wanitanya, seteguh apapun pendirian pasangan perempuannya, kalau misalkan si laki-laki ini dia menegaskan, dia berhasil tegas gitu ya ke pasangannya kayak nggak harusnya nggak kayak gini. Nah jadi kan lebih terarah. At the first time mungkin kayak ada penolakan dari perempuan itu kan egonya lebih tinggi ya, kayak pengen dihargai, pengen dimanja kayak gitu kan. Jadi kayak nggak mau, aku pengennya kayak gini. Tapi at the end dia nggak punya pilihan lain selain ngikutin dari si nakodanya itu kayak gitu. Tapi kalau misalkan setiap permasalahan yang dihadapi mereka itu cuma ya diam kayak gitu kan, melarikan diri dari perbincangan atau misalkan melarikan dirinya ke hal lain, contoh misalkan main game atau misalkan nongkrong sama teman-teman, banyak tuh kayak gue daripada pusing ini berdebat sama istri, udah gue keluar nongkrong sama teman-teman, banyak yang kayak gitu juga. Itu akhirnya yang membuat banyak terjadi dalam pasangan rumah tangga itu ngerasa hidup berdua tapi kaya sendiri. Dan ini bukan sekedar soal finansial ya, bukan soal sekedar keuangan gitu, lebih dari itu kayak gitu. Dan perasaan sunyi, perasaan bingung, kesepian yang dirasakan sama si korban silent treatment ini, sehingga kepercayaan dirinya itu hilang perlahan. Dia akhirnya bertanya-tanya, bingung harus ngapain, harus kayak gimana ningkatinnya. Pada akhirnya biasanya korban silent treatment ini dia lebih banyak yang ujungnya meminta maaf duluan ya. Dan itu lagi-lagi bukan kata saya, tapi based on my experience memang seperti itu adanya. Kayak aku sendiri, aku lebih banyak meminta maaf duluan. Keributan yang terjadi itu nggak semuanya atas kesalahan aku atau nggak semuanya atas kesalahan pasanganku dulu gitu ya, tapi di banyak kasus memang aku yang lebih dulu meminta maaf gitu ya, mau itu keributan kecil atau keributan besar. Karena sederhananya kita mikir kayak udah deh, daripada nggak enak didiemin terus ya, minta tolong ini itu nggak direspon, kayak ngomong ini itu nggak direspon, kitanya bingung gitu ya, bingung dan segala macam. Akhirnya kita minta maaf duluan cuman untuk biar nggak didiemin lagi kayak gitu. Dan pada akhirnya kan namanya permasalahan ya nggak diobrolin, tadinya kecil ditumpuk mengendap dan akhirnya at the moment meledak itu bisa jadi pertengkaran yang hebat atau bisa jadi perselingkuhan ya. Itu sangat mungkin terjadi karena si korban silent treatment ini yang itu tadi aku sebutkan, dia ngerasa tidak percaya diri, terus dia juga kayak kok gue kurangnya di mana, kok gue begini. Jadi saat ada celah sedikit kayak orang luar nih ada celah masuk, itu mudah banget ke pecahnya gitu loh. Apalagi memang biasanya itu ada hubungannya teman-teman. Apalagi memang biasanya si korban silent treatment ini dia kan dilanda ketidakpercayaan diri ya, kebingungan ya akan yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu kan. Kesannya ngerasa selalu disalahkan, kesannya ngerasa selalu harus menghadapi dan mencari penyelesaian sendiri kayak gitu. Jadi saat ada orang luar yang masuk itu lebih rentan untuk
terbuka tuh celahnya di situ gitu ya. Dan memang bener banget kata kebanyakan orang ya, kalau laki-laki itu kan dia lemahnya itu dari visual. Laki-laki itu kan katanya makhluk visual ya teman-teman ya. Jadi dia sangat sangat mudah dimanjakan secara apa yang dia lihat, seperti itu. Jadi dia suka melihat keindahan, dia suka melihat yang cantik-cantik, lezat, seperti itulah ya gitu. Jadi bullshit kalau misalkan seorang lelaki yang melakukan perselingkuhan dengan alasan dia itu ya kurang di-provide lah sama istri, atau dia itu istrinya nggak pengertian. Enggak, pasti kebanyakan kasus ya karena dia merasa tidak cukup ya, tidak visualisasinya itu merasa tidak tidak terpenuhi ya. Mungkin karena kalau dari sudut pandang perempuan nih, kebanyakan perempuan kayak mikir ya udah gue udah nikah, udah laku kayak gitu kan, jadi kayak di rumah tuh berpakaian ya santai gitu, ribet juga apalagi kalau udah punya anak, kita harus dituntut berpakaian rapi terus menerus juga ya. I feel it, aku ngerasain banget gitu kan rasanya kayak gitu. Sedangkan yang lelaki lihat di luar gitu ya, orang lain, itu adalah visualisasi yang memang dilihat ya saat di luar aja gitu ya. Ibarat kata nih bobroknya nggak kelihatan gitu ya, bangun tidurnya jeleknya nggak kelihatan apa gitu lah ya, intinya kurang lebih seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan alasannya saat ada seseorang nih, ini pelajaran yang memang aku ambil dari pengalaman pribadi ya, saat ada orang yang berusaha mendekati kamu, let's say katakanlah dia sudah ada berada dalam sebuah hubungan ya, entah itu dia udah punya pasangan atau itu udah punya istri, tapi yang dia utarakan itu alasan yang di luar alasan fisik, itu sebenarnya naif banget, karena udah pasti itu soal appearance, soal yang dia bisa lihat di luar, keindahan yang bisa dia lihat dari luar. Nah, on the other hand, ini kalau terjadinya di perempuan sampai dia membuka celah untuk orang luar inside gitu ya, itu memang nggak semuanya, tapi mostly itu memang karena dia udah ngerasa nothing to discuss anymore with her partner. I mean, dia sudah dilanda kebingungan tadi, kayak mau apalagi yang mau didiskusiin, apalagi yang mau diperbaiki, apalagi yang mau diperbincangkan soal visi misi dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan seorang wanita yang mencari pelarian keluar, itu sudah bisa dipastikan 80% karena perasaannya sudah mati sama pasangannya gitu ya. Karena banyak faktor yang seperti yang sudah aku sebutkan gitu ya, permasalahan yang ditimbun dari tahun ke tahun ya, emosi yang tidak terrealisasikan, yang akhirnya apapun permasalahannya karena dengan alasan tidak nyaman didiamkan atau kayak bingung, dilanda kebingungan, akhirnya dia minta maaf duluan, ya kayak udahlah, ngejalaninnya itu nggak ada arti kayak gitu ya. At the moment I feel that was wrong to do that thing and I stop it, aku pun mengungkapkan ini dulu saat itu, mengungkapkan kayak aku udah nggak tahu lagi nih harus mau dibawa kemana. Kayaknya apa yang aku lakukan udah menjadi bukti nih kalau aku udah mati rasa gini gitu ya. Karena memang dilanda kebingungan itu orang yang menjadi korban dari silent treatment bertahun-tahun. Apalagi ya memang bukan 1-2 hari ya, yang dinamakan silent treatment itu bisa berminggu-minggu gitu teman-teman, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu kayak gitu ya. Jadi at the final videos ya, kalau menurut pepatah bilang diam itu adalah emas, tapi nggak semua permasalahan itu bisa teratasi dengan diam. Apalagi kalau misalkan kita sudah terikat dalam hubungan rumah tangga ya.
udah terikat dalam suami istri gitu ya, apalagi sampai nyari pelarian di luar, baik perempuannya ataupun laki-lakinya gitu. At the first moment you will get your pleasure, you will get your happiness, a short happiness, then you lose yourself. Kamu bakal kehilangan diri kamu sendiri ya, semakin memperburuk keadaan, semakin memperburuk masalah gitu. Let's discuss everything you can. Jangan kayak mikir ya udah minta maaf selesai udah. Enggak teman-teman, enggak kayak gitu. Karena akan ada ketemu suatu momen kalian bakal meledak, entah kalian atau pasangan kalian, karena perasaan-perasaan yang tidak terurai dengan baik, permasalahan yang tidak terurai dengan baik. Seperti itu.